Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan, dan pengorbanan. Karena tidak ada cita-cita yang akan berhasil, tidak akan ada kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merdeka di atas aliran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak yang menjadi yatim, karena mereka gugur di dalam pertempuran. Semenjak dimulai oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah ini tahun 1825, pertempuran tidak berhenti sampai merdeka 1945, bahkan sampai 1948. Kita sekutu mau mencoba kembali ke Indonesia ini. Inilah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kalau orang bertanya kepada saya, Pak Sukron, sejauh apa kontribusi umat Islam terhadap NKRI ini? Saya akan jawab pada pejabat pemerintah dengan fakta. Kalau pemerintah ingin tahu sejauh mana kontribusi umat Islam, pengorbanan umat Islam terhadap NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tentu yang saya maksud bukan kuburan umum. Kuburan Taman Pahlawan itu tolong disensus. Sensus ulang. Alhamdulillah, seluruh kabupaten di Indonesia pasti punya Taman Pahlawan. Magelang punya Taman Pahlawan. Sukabumi, Cianjur, Tegal, Pekalongan. Tiap kabupaten mempunyai Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus Taman Pahlawan. Tanya, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya jamin pemerintah 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini fakta, bukan hoax. Tidak percaya, persilakan pemerintah. Datangi kuburan pahlawan itu. Siapa namamu? Agamamu apa? Siapa namamu? Agamamu apa? Pasti saya yakin dengan tidak menghilangkan jasa elemen-elemen lain, tapi yang pasti 99% darahnya pahlawan Indonesia, darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini saya ulang. Maka jadi pemimpin bangsa itu harus tahu sejarah bangsanya. Jangan memimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya, pasti tidak akan bijaksana karena tidak tahu sejarah bangsanya. Kalau orang yang tahu sejarah bangsanya, oh ini bangsa Indonesia. Bahwa terbesar adalah umat Islam. Dengan tidak mengurangi daripada jasa-jasa kelompok-kelompok yang lain. Tapi yang pasti adalah umat Islamlah yang terbesar. Apalagi saya katakan, seandainya ulama waktu tidak ada toleransi, NKRI tidak ada. Saya buka sejarah. Ketika Bung Karno mau mendirikan republik ini, membentuk 60 orang dari tokoh-tokoh bangsa ini. Untuk apa? Untuk mencari formatnya negara ini. Gagal.
Kemudian Bung Karno membentuk 9 orang dari tokoh nasionalis dan tokoh agamis. Termasuk Bung Karno, Bung Hatta, Maramis. Lalu Abi Kusno, termasuk juga Kahar Mudakir, termasuk juga tokoh Islam yang dari Sumatera Agus Salim, termasuk Muhammad Yamin, termasuk Ki Haji Wahid Hashim. 9 orang itu berdebat apa format yang tepat untuk Indonesia yang beraneka ragam ini. Karena seluruhnya saling memberi pendapat. Nasionalis bertahan dengan nasionalisnya. Yang Islam bertahan dengan Islamnya. Akhirnya terjadilah suatu format rumus yang disebut Piagam Jakarta. Yang bunyinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Subhanallah. Yang tidak Islam tidak terikat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak memeluk Islam tidak usah melaksanakan. Mengapa perhitungannya? Karena mayoritas umat Islam. Kami menyadari Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam. Tapi pemerintah harus sadar Indonesia bukan negara Islam, tapi kebetulan menjadi negaranya orang-orang Islam yang mayoritas. Maka kalau pemerintah bikin peraturan, siapa yang akan melaksanakan? Rakyat Indonesia. Siapa rakyat Indonesia? 87% Islam. Jangan coba-coba pemerintah bikin undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Kami siap untuk menolak dan untuk tidak melaksanakan. Kan benar toh? Kalau bertentangan dengan agama kita. Nah, kita harus tahu sejarah. Memimpin bangsa tahu sejarah. Apa yang terjadi, Kiai? Jam 3 sore datanglah seorang kolonel Jepang yang datang sama Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Jam 10 pagi kita mengucapkan proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Soekarno Hatta. Mungkin ini antara kiai yang hafal Pancasila. Di situ hafal Alfia, saya kalau Pancasila hafal saya. Apa yang terjadi sore? Kalau ini tidak dicabut, 7 kata ini, Indonesia Timur tidak ikut. Maka Bung Hatta berpikir, baru diumumkan negara Republik Indonesia akan pecah menjadi 2. Republik Indonesia Timur, Republik Indonesia Barat. Tanggal 18, Bung Hatta ngumpulkan lagi yang 9 orang ini berdebat. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hashim sudah pulang ke Jawa Timur, diganti dengan tokoh dari Sumatera. Perdebatan sengit, tapi dikhawatirkan Indonesia Barat mengadakan proklamasi, umat Islam, tokoh Islam ridho, rela. Padahal Bung Karno menyatakan ini satu keputusan agreement, gentleman agreement. Satu keputusan yang jantan dengan segala perdebatan prosesnya. Masa lalu Indonesia akan pecah jadi 2? Dengan segala pertimbangan, yang satu bertahan, yang satu bertahan. Kalau ini kita bertahan, Indonesia jadi pecah. Demi NKRI, tokoh-tokoh Islam waktu itu mencabut 7 kata ini, ridho rela dicabut untuk NKRI. Seandainya tidak dicabut, NKRI tidak ada. Persilakan yang mau nonton, saya punya bukunya.
Untung masih ada orang tua seperti saya ini. Yang begini-begini nggak ngerti dia orang. Santri-santri itu nggak ngerti. Komunis saja nggak ngerti, kok santri sekarang itu? Karena ditutup sejarah ini. Anak SMA ditanya, G30S gak tahu. Kalau dikatakan PKI kejam, aneh. Kejamnya apa? Karena tidak tahu. Kalau Subran Makmun tahu, semenjak tahun 26, sudah berapa kiai yang dibunuh oleh PKI. Tahun 48, berapa ribu kiai dan ansor yang dibunuh peristiwa Madiun. 65 diulang lagi dengan membunuh jenderal-jenderal dan ribuan umat Islam. Ya, mungkin seperti bapak polisi yang ada ini, mungkin juga tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Karena di sekolah SMA saya sudah tidak ada dibaca sejarah ini. Padahal ini sejarah. Jangan dilupakan sejarah ini. Oleh sebab itu Allah menyuruh faksusil kososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakan oleh engkau sejarah-sejarah itu. Sejarah-sejarah itu kau baca. Belajarlah kepada sejarah. Kalau tidak ingin jadi korban sejarah. Kalau tidak ingin korban sejarah, baca sejarah. Mengapa pemimpin itu dielu-elukan oleh rakyatnya? Mengapa pemimpin-pemimpin disanjung-sanjung oleh rakyatnya? Mengapa pemimpin itu dimaki-maki oleh rakyat di demo? Ini sejarah yang menentukan. Kita tahu dari sejarah, belajarlah kepada sejarah. Maka ini saya mendahulukan pengorbanan. Islam berdiri tegak kayak begini nih karena pengorbanan. Rasulullah pertama kali berdakwah dari pintu ke pintu, sembunyi-sembunyi karena ancaman orang kafir Quraisy. Baru setelah Allah perintah fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Hai Muhammad, sekarang kau berdakwah secara terbuka. Berpalinglah kau daripada orang-orang jahiliyah.